Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Vita. Di sini aku akan membuat tutorial tentang pengembangan website menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor untuk pengembangan website kita kali ini. Oke, langsung kita mulai aja ya. Halo semua, nah untuk materi kali ini kita akan langsung membuat website yang sudah kita desain sebelumnya nih. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor untuk membantu pengembangan website kita kali ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat folder terlebih dahulu untuk menyimpan file-file kita nantinya. Di sini aku akan buat folder dengan nama portofolio. Jika kalian sudah membuat folder kalian bisa langsung select folder kalian, maka nanti akan tampilannya menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung menambahkan new file untuk membuat file HTML sebagai awalan untuk kita membuat desain. Mengapa sih harus dengan format HTML? Nah, HTML sendiri adalah Hypertext Markup Language, di mana artinya adalah bahasa yang diakui secara luas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Nah, penggunaan HTML ini memastikan bahwa website kita nantinya dapat diakses dan ditampilkan dengan benar di berbagai browser. Nah, selanjutnya kita membuat file CSS. Apa sih file CSS itu? Kenapa diperlukan dalam pembuatan website? Nah, file CSS sendiri adalah Cascading Style Sheet atau alat yang penting dalam pengembangan web untuk menunjukkan atau membuat web tersebut tidak hanya fungsional tapi juga menarik secara visual dan mudah dikelola. Nah, kita akan membuat isi konten kita di file HTML. Nah, jika kita mengetik HTML, maka akan ada pilihan HTML5. Di sini kita memilih HTML5 karena fiturnya lebih luas dan lebih update. Nah, untuk HTML5 sendiri terdiri dari beberapa tag, itu ada tag HTML, tag head, dan tag body. Nah, di dalam tag head ini berisi informasi yang tidak ditampilkan secara langsung di browser, seperti judul untuk website kita, yaitu pada tag title, dan juga kita dapat membuat link ke pengaturan style kita. Kita bisa mengklik link CSS, maka nanti dia akan menghref atau mengarahkan ke halaman style CSS. Jadi nantinya elemen-elemen yang ada di HTML itu bisa kita sambungkan atau bisa kita edit tampilannya karena sudah terhubung dengan link ke halaman style CSS. Nah, sama seperti di desain, kita juga memerlukan header untuk di website. Nah, di sini ada tag header karena kita menggunakan HTML5, jadi kita bisa langsung memanggil tag header. Nah, di header ini kita bakal mengisi seperti yang sebelumnya, dan di sini kita buat class untuk pemanggilan yang lebih efisien saat diedit pada file CSS. Nah, di sini class header akan berisi logo dan juga navbar seperti tampilan pada website yang sudah kita desain di Figma sebelumnya. Nah, di sini untuk logo sendiri aku menggunakan tag A, di mana tag A itu adalah tag untuk mengeling ke halaman lain. Namun di dalam tag tersebut kita isi lagi dengan tag image. Jadi kita bisa manggil image yang kita perlukan. Dan di sini kita membuat folder image untuk memanggil image-image atau gambar-gambar yang kita perlukan di website kita. Nah, di sini aku akan mengisi folder image aku dengan beberapa gambar yang udah aku siapkan sebelumnya, seperti gambar logo, gambar landing page atau gambar about-nya gitu. Nah, jadi di sini untuk pemanggilannya sendiri kita bisa langsung ke bagian source, terus kita bisa mengetik aja image, maka akan muncul folder image tersebut dan kita bisa memilih gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini aku menambahkan width untuk logo kita agar gambar tersebut bisa sesuai dengan ukurannya gitu. Jadi di sini aku buat ukurannya 60 pixel biar dia lebih kecil. Terus di sini juga aku akan buat navbar dengan tag nav dengan kelas navbar juga biar pemanggilannya lebih efisien di CSS nantinya. Terus di sini aku akan buat navbarnya itu dalam bentuk link juga karena dia akan mengeling ke halaman lain. Di sini kita buat navbarnya itu ada 4, itu ada home, ada about, ada skill, dan juga ada kontak. Terus di sini kalian bisa isi bagian hrefnya itu dengan pagar. Kenapa dengan pagar? Artinya dia tidak akan mengeling ke arah manapun, maka dia hanya dalam bentuk link saja namun tidak mengarahkan ke halaman lain begitu.
selanjutnya untuk isi dari websitenya, aku menggunakan text section dengan kelas konten. Mengapa sih menggunakan text section? Karena text section dapat membantu memisahkan elemen atau bagian-bagian dari website itu menjadi lebih terstruktur. Nah, terus di sini juga aku menggunakan div, di mana div ini membantu untuk membungkus beberapa elemen seperti elemen yang ada pada website kita. Nah, di sini aku juga mengisi div tersebut dengan kelas home content. Nah, di sini aku menggunakan H1. H1 itu adalah teks untuk ukuran paling terbesar gitu. Terus juga aku bisa menggunakan tag P. P itu adalah tag untuk mengisi paragraf. Nah, jadi nanti akan seperti pada tampilan website kita. H1 itu untuk bagian highlightnya dan P itu untuk bagian paragrafnya. Terus di sini juga aku menggunakan div untuk membuat button box. Nah, di sini aku akan buat button box itu dalam bentuk link juga. Nah, di sini aku juga menggunakan tag A agar buttonnya bisa diklik ke halaman yang lain. Nah, di sini aku buat 2 button, yaitu hubungi saya dan resume saya seperti pada tampilan website kita di Figma. Di sini juga aku buat kelas untuk button 1 dan button 2. Terus untuk layout kanan kita mengisi dengan tag image, tapi sebelumnya kita juga membungkusnya dengan tag div, dan tag div ini kita kasih kelas image. Terus kita buat juga di dalam tag div tersebut tag image untuk mengambil gambar dari folder image. Nah, di sini kalian bisa mengklik kanan, terus akan ada tampilan seperti berikut. Kalian bisa klik Open Live Server, maka akan dapat kita lihat tampilan desain HTML kita di browser. Nah, tampilannya masih belum terlihat seperti tampilan desain kita di Figma kan, karena ini belum mengelink ke CSS. Jadi, untuk itu kita dapat mengedit tampilannya di file CSS. Yang pertama yaitu aku menggunakan font yang sama dengan font yang di Figma, yaitu font intern. Nah, di sini kalian bisa ke Google untuk mencari Google Font dan mencari font yang kalian inginkan. Terus kalian bisa mengklik pada button Get Font, dan kemudian kalian juga bisa mengget embed kodenya untuk diambil import stylenya ke halaman CSS kita. Terus kalian tinggal copy aja ke file CSS kalian hapus text stylenya, maka akan terhubung nih antara elemen HTML kita dengan si CSS. Nah, di awal aku menggunakan bintang untuk mengedit keseluruhan tampilan yang ada pada website kita. Nah, di sini aku akan buat marginnya 0, paddingnya juga 0. Itu untuk menandakan bahwa antara sisi kanan dan sisi kiri untuk setiap elemen itu kosong gitu. Terus aku juga ingin buat dalam bentuk box sizing, dan juga font family-nya aku akan gunakan font yang udah kita import dari Google Font, yaitu dengan menulis Inter dan sans serif. Ini penulisannya bisa kalian lihat di Google Font di bagian stylingnya. Nah, seperti berikut ya. Nah, selanjutnya kita akan mengedit untuk tag body. Tag body ini tag keseluruhan yang ada pada website atau tag konten seluruh yang ada header ataupun sectionnya gitu. Nah, di sini aku mau ngedit untuk backgroundnya sesuai sama background yang kita udah edit di Figma. Kalian bisa klik background, terus kalian pakai pagar yang menandakan bahwa warna tersebut merupakan warna hexa. Nah, color di sini itu untuk mewarna bagian font. Jadi di sini kita pakai warna yang sama juga dari style kita di Figma. Terus maka tampilannya akan seperti berikut. Terus selanjutnya aku akan mengedit di bagian tag header. Nah, tag header ini aku manggil kelasnya agar lebih spesifik gitu untuk bagian editingnya. Di sini untuk pemanggilan kelas pada style CSS itu kita bisa menambahkan titik di depan dari teks tersebut, dari kelas tersebut. Nah, terus pertama aku akan buat position fixed, itu artinya posisi dari si header itu akan tetap selalu di atas jika pun ada scrolling gitu, atau jika halaman websitenya itu panjang ke bawah, jadi dia tetap stay di atas gitu. Terus aku akan buat topnya 0, leftnya juga 0, dan aku akan buat paddingnya itu 20 px, 56 px, dan 10 px. Itu artinya apa? Artinya 20 px itu menandakan padding top, sedangkan 56 px itu adalah menandakan untuk padding kiri dan kanan, dan 10 px itu menandakan padding
bawah. Nah, susunan tuh seperti ini. Dia tuh kalau padding itu ada top, ada left, ada bottom, dan ada right. Namun jika kita buat paddingnya hanya 20 px atau 50 px, itu artinya 20 px untuk bottom, top dan bottom, dan untuk 50 px itu adalah padding untuk left dan right gitu. Jadi kalau misalkan kita buat 3 berarti seperti apa? Artinya dia untuk atas dan untuk samping kiri kanan dan untuk bawah. Nah, kalian juga bisa baca di Waitress School untuk styling CSS gitu. Di sini kan bakal diberikan penjelasan yang sangat-sangat detail. Oke, kita lanjut lagi. Di sini headernya aku akan buat display flag, artinya susunannya nanti akan ke samping atau dia dalam bentuk row gitu. Terus di sini aku juga mau buat justify kontennya itu dalam bentuk space between, artinya ada jarak antara elemen-elemennya gitu. Terus untuk align itemnya aku buat center, artinya dia berada di tengah gitu. Untuk background sendiri aku akan buat background yang sama, karena pada tampilan kita di Figma juga dia tidak ada background tersendiri ya untuk si headernya. Nah, di sini aku akan edit untuk per bagian tagnya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa panggil dulu untuk kelas di header, terus kalian panggil untuk kelas selanjutnya, yaitu kelas apa gitu. Nah, di sini aku kan edit bagian tag A-nya nih untuk si logo. Nah, aku panggil kelas header, terus aku panggil si tag A-nya. Terus di sini aku edit untuk font size-nya itu dengan ukuran 16 pixel. Terus color-nya juga aku ubah biar lebih kelihatan. Terus aku buat text decoration-nya itu none, agar styling di bawahnya itu atau underscore-nya itu tidak kelihatan gitu. Terus juga aku akan edit bagian font weight-nya dan juga margin-nya. Margin-nya ini adalah untuk jarak antara satu teks dengan teks yang lain. Nah, di sini navbar kita belum terdapat interaktif. Nah, kita akan buat biar lebih terlihat interaktif. Di sini kita pakai hover, yang dimana hover itu adalah untuk animasi dari suatu link gitu. Jadi kita mau buat perbedaan gitu antara navbar yang awal dengan navbar yang udah di hover. Nah, kalau udah di hover itu artinya kayak ketika kursornya mengarah ke halaman ke bagian tersebut, maka akan berubahlah stylingnya seperti yang udah kita buat. Nah, di sini aku juga mau buat navbar yang kalau misalkan dia aktif atau berada di halaman tersebut, maka dia akan berubah warnanya menjadi kuning. Nah, gimana caranya? Kalian bisa mengklik kelas, terus kalian tinggal tambahkan kelas baru untuk kelas aktif pada navbar tersebut. Jadi kita bisa langsung mengganti warna serta menambahkan bordernya agar terlihat sama seperti pada desain Figma kita sebelumnya. Nah, tampilannya udah sama nih, sama seperti yang di Figma. Selanjutnya kita akan edit bagian section home contentnya. Terus di sini kita tinggal panggil kelasnya aja, kita panggil kelas content. Nah, di konten ini kita mau buat untuk ukuran dari kontennya itu 100 ph atau standar umum dari suatu website itu segitu. Terus kita buat displaynya itu flex, artinya dia untuk tampilannya itu menjadi seperti kolom gitu. Jadi terbagi antara dua kolom, sisi kiri kanan. Dan terus di sini juga aku mau buat mengedit bagian home content. Itu kita panggil kelas juga kelas home content. Nah, di sini aku mau membuat untuk ukuran lebarnya itu 681. Nah, itu menyesuaikan sama konten kita gitu. Terus di sini aku mau ngedit bagian home content namun untuk tag H1 atau bagian highlightnya. Di sini kita akan buat teksnya menjadi lebih besar. Itu kita buat dengan ukuran 56 pixel. Terus kita juga buat font weight atau ketebalannya menjadi lebih besar juga. Terus kita warna colornya kita pakai seperti warna kita di Figma. Nah, terus juga untuk bagian paragraf bisa kalian edit juga. Di sini aku mau edit untuk paragrafnya itu mengecilkan ukuran dari paragraf yang udah standarnya. Terus kita buat marginnya juga lebih ke kiri untuk menyamaratakan seperti yang ada di Figma gitu. Selain height juga aku buat agar tampilannya juga lebih mudah dilihat gitu. Selanjutnya aku juga mau ngedit pada bagian button box. Nah, button box ini
seperti yang kita bilang tadi, ini adalah button yang mengarahkan ke halaman selanjutnya. Namun karena dia berada di bagian kelas home content, nah kita memerlukan pemanggilan dua kelas. Jadi kita memanggil kelas home content dan juga memanggil kelas button box. Di sini aku buat dia displaynya flex juga seperti yang aku bilang, maka dia akan berbentuk kolom. Jadi dia terbagi menjadi dua tampilan gitu. Terus selanjutnya kita edit di bagian kontennya, kita buat dia space between, artinya dia memiliki jarak setiap elemennya. Terus kita buat juga width-nya sesuai dengan kebutuhan kalian di sini. Terus di sini aku juga mau mengedit bagian linknya. Di sini aku buat dia displaynya itu inline flex biar dia lebih terarah untuk kolomnya gitu. Terus di sini aku atur untuk height dan width-nya itu sesuai dengan kreasi kalian aja. Terus aku juga tambahkan border seperti pada tampilan kita di Figma, dan aku besarkan juga untuk ukuran fontnya. Namun kan belum kelihatan nih, kita ganti aja dulu untuk colornya. Nanti kita bisa ubah menjadi warna yang lebih terlihat gitu. Nah di sini kenapa aku buat colornya warna warna gelap atau menyesuaikan dengan warna background, karena ini untuk menyeluruh gitu. Nanti dia akan terpisah untuk ke button yang lain. Nah ini untuk kedua buttonnya, jadi desain untuk kedua buttonnya. Namun untuk button yang berbeda nanti akan dilihat kok perbedaannya. Kenapa sih harus dibuat warna gelap dulu atau warnanya tidak kelihatan nih tulisannya gitu. Kan ikutin aja dulu step-stepnya ya. Nah, di sini aku buat dia transisinya itu ada 5 detik. Nah, di sini transisi itu digunakan untuk memberikan efek animasi dari buttonnya. Nah, ini aku bilang itu aku buat button box A NTH Child 2. Itu artinya menandakan ini button untuk yang kedua atau button kirinya atau button kanannya gitu. Terus kita buat perbedaannya apa? Kita buat button yang kanan itu memakai border namun tidak memakai background gitu. Backgroundnya kita ganti jadi transparan. Terus kita juga ubah colornya menjadi warna putih biar lebih terlihat. Nah itu yang bisa menjadi perbedaannya guys. Itu yang aku bilang mengapa kita buat pertama warnanya jadi warna gelap dulu, karena biar nanti bisa kelihatan perbedaannya. Terus di sini aku mengubah ukurannya. Untuk ukuran height-nya tadi terlalu besar ya, jadi aku kurangin lagi. Terus aku juga mau buat animasinya. Di sini aku buat animasi button box. Yang pertama itu menggunakan hover untuk button yang kedua terlebih dahulu, dimana aku mengganti warna fontnya menjadi warna yang gelap, dan aku akan juga mengganti mengganti background dari button yang kedua. Nah seperti apa tampilannya, seperti berikut ya guys. Nah sebelum itu aku tambahkan untuk button box yang kedua itu before dan hover. Before itu artinya perbedaan antara button yang dilihat sekarang sama yang sebelumnya, makanya ada transisi gitu, ada animasinya. Terus untuk button box yang A juga atau button box yang hubungi saya itu aku juga buat desain before-nya itu seperti berikut. Kalian bisa ikutin aja. Aku kasih backgroundnya warna putih. Terus juga aku kasih indeksnya -1 karena sebelumnya kita udah buat indeksnya itu 1. Jadi dia biar konsisten, biar sama gitu pergerakannya. Terus juga aku buat transisinya 5 detik. Nah, di sini belum terlihat perbedaan antara button yang pertama, tapi button kedua udah kelihatan kan. Untuk pas diklik ke arah situ dia malah hilang nih teksnya gitu. Nah, kenapa belum terlihat? Karena kita belum buat hover atau animasi untuk button yang si A atau button keseluruhan buttonnya. Nah, di sini aku akan buat keseluruhan buttonnya dengan backgroundnya, mengganti backgroundnya, maka akan terlihat tampilannya seperti berikut gitu. Terus sekarang aku mau mengedit bagian untuk layout kanan atau image-nya. Gimana caranya? Kalian bisa ikutin aja
step by stepnya itu di situ aku akan buat tag image atau class image gitu, karena sebelumnya kita udah membuat div dengan class image. Nah di sini aku buat untuk ukurannya itu 45% dengan tingginya 85%. Ini sebenarnya menyesuaikan dengan gambar kalian. Kalian bisa buat sesuai dengan kreasi kalian. Terus aku buat posisinya absolute karena biar dia bisa diatur untuk margin dan paddingnya itu berapa gitu. Nah, jika kita lihat di tampilan browsernya nih, gambarnya masih terlihat besar banget gitu kan, padahal sebelumnya kita udah ubah nih height dan weight-nya. Nah, mengapa? Karena kita belum memanggil secara spesifik untuk tag image-nya. Jadi kita harus memanggil class dan tag image untuk mengubah gambarnya menjadi lebih kecil atau mengatur ukuran gambarnya. Nah, maka akan jadilah tampilannya yang sesuai dengan desain di Figma kita. Nah, di sini website kita udah terlihat interaktif, udah terlihat perbedaan antara halaman yang dibuka dengan tidak. Nah, di sini jika kita klik halaman about tuh terdapat bahwa belum ada nih file about-nya gitu. Jadi kita harus buat terlebih dahulu untuk file about HTML-nya. Di sini kita tambahkan dulu di new file lagi, kita buat about.html. Nah, jika kita klik lagi HTML5, terus kita buat aja nih sembarang nih untuk bodinya halo gitu misalkan. Jadi kalau pas kita klik halaman about udah muncul nih dia kalau udah beda nih tampilan halamannya gitu. Oke, jadi untuk halaman about HTML itu sama seperti yang halaman sebelumnya. Untuk headnya dan untuk headernya juga kita bisa tinggal copy paste. Nah, untuk bagian kontennya itu kalian bisa ikutin aja step-stepnya karena sama juga sama yang seperti sebelumnya. Kita bungkus di dalam div, kemudian kita buat juga untuk kelas-kelasnya semua. Jadi kalian bisa ikutin aja step-stepnya. Kita bisa copy juga untuk warna, untuk teks dari Figma kita, lalu kita cantumkan ke dalam VS Code kita atau ke dalam code editor kita. Nah, karena sebelumnya kita juga di Figma itu kita pakai sosial media nih. Nah, di sini kita juga bisa membungkus sosial media kita di dalam div dengan kelas social link. Terus juga kita bisa mengambil gambarnya dari platform Flaticon. Nah, di sini kalian bisa cari aja nih icon yang mau kalian cari. Itu terus kalian bisa klik kanan dan kalian bisa copy alamat dari gambar tersebut dan cantumkan di bagian source atau src pada tag image gitu. Nah, terus nanti maka akan muncul gambarnya pada website itu. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih mau cari gambar di mana, kalian bisa buka aja Flaticon, terus kalian tinggal copy aja alamat dari gambar tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kita tinggal edit aja untuk styling bagian content about. Nah, di sini aku pakai class about, terus juga kita pakai display flag seperti yang sebelumnya untuk membuat dia tampilannya menjadi column. Terus kita juga kasih tahu lagi nih flag directionnya kalau misalkan tampilan tersebut tuh kolom gitu. Terus juga aku mau buat image-nya ini menjadi vertikal gitu, di flip ke vertikal. Caranya gimana? Kita bisa pakai transform, terus kita buat scale X-nya 1. Artinya apa? Kita mengubah kalau misalkan gambarnya menjadi flip ke arah horizontal. Kenapa scale X? Karena dia akan mengarahkan ke arah horizontal. Sedangkan kalau scale Y itu artinya dia mengubah ke vertikal gitu ya. Terus kalian bisa ikutin aja nih untuk ukuran-ukuran desainnya, stylingnya, atau kalian mau buat styling sesuai dengan keinginan kalian juga nggak apa-apa. Boleh banget. Di sini aku sesuaikan aja sama dengan tampilan yang udah kita desain di Figma sebelumnya.
Baik, mungkin itu saja untuk materi pembelajaran kali ini. Untuk halaman skill dan kontak mungkin kalian bisa cari atau buat kreativitas kalian sendiri. Kalian juga bisa lihat tutorial lain di YouTube. Banyak banget inspirasi dari YouTube yang bisa kalian ikutin atau kalian buat dengan imajinasi kalian atau kreativitas kalian sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti tutorial kita kali ini tentang pembuatan website langsung dengan Visual Studio Code. Aku harap ilmu ini dapat kalian terapkan di proyek-proyek kalian nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.